Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Pak Muhajir Wurodirakso selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber daya manusia serta teman-teman yang saya banggakan. Saya akan melanjutkan tugas ke-7, yaitu tentang mengelola program pelatihan, dimana ketika kita mau membuat sebuah pelatihan, yang perlu kita perhatikan adalah pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pelatihan. Nah, di dalam hal ini kemarin kita sudah belajar TNA. TNA adalah Training Need Analysis. Setelah kita menganalisa kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh organisasi dan kita perhatikan anggota-anggota organisasi tersebut, apa yang kurang memuaskan, maka hal tersebut bisa dicatat, kemudian bisa kita kembangkan nanti untuk dijadikan sebuah pelatihan. Kemudian kita melakukan sebuah pengujian atau menganalisis jabatan dan tugas. Dari setiap struktur organisasi, peran mereka terhadap organisasi apakah sudah memuaskan atau belum. Ketika dirasa ada yang belum memuaskan, maka perlu kita catat juga sebagai bahan untuk dijadikannya sebuah pelatihan. Kemudian klasifikasi dan melakukan peserta pelatihan. Nah, setelah kita menganalisis mulai dari jabatan di sebuah struktur organisasi, maka siapa-siapa yang perlu ikut di dalam pelatihan tersebut, maka kita harus menentukan peserta pelatihannya, siapa yang harus mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian melakukan atau membuat sebuah rumusan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan di dalam sebuah organisasi tersebut, apa yang perlu atau yang ingin ditingkatkan setelah kita melakukan evaluasi terhadap anggota organisasi tersebut. Selanjutnya, setelah kita memilih atau menargetkan peserta pelatihan, kemudian kita mulai masuk ke dalam rancangan program pelatihan. Nah, di sini pertama yaitu menentukan dan memprioritaskan isi muatan materi pelatihan. Pada dasarnya, bila mana identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan dengan baik dan benar serta perumusan tujuan pelatihan, maka tingkat kedalamannya disusun dan dirumuskan dengan baik. Kemudian yang kedua, membangun hubungan logis dan urutannya. Pada dasarnya, dalam membangun hubungan logis dan urutannya dapat ditempuh dalam 2 tahap. Pertama, hubungan logis dan urutannya berdasarkan antar bidang topik atau isi. Yang kedua, hubungan logis dan urutannya berdasarkan pada satu bidang topik atau isi yang dipecahkan menjadi subtopik yang lebih rinci. Kemudian menentukan metode atau media pelatihan. Sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa, ia menghendaki adanya keterlibatan aktif peserta pelatihan, maka di dalamnya menentukan metode pelatihan. Hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah adanya keterlibatan maksimal peserta pelatihan.
Contoh, ketika kita mau membuat sebuah pelatihan membuat blog dengan menggunakan media blogger, maka yang perlu ditekankan adalah para peserta diharapkan membawa laptop masing-masing supaya untuk mempermudah kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian rencana program pelatihan. Untuk menyelenggarakan pelatihan harus menentukan kurang lebih ada 13 hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat sebuah penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama, siapa peserta pelatihan dan berapa jumlahnya. Kemudian siapa fasilitator atau pelatih, disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, di mana tempat pelatihan yang akan dilaksanakan. Tempat ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum. Yang keempat adalah waktu penyelenggaraan. Waktu juga bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian kelengkapan pendukung bisa berupa sound system dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan biaya dan menetapkan sumber dana. Nah, ini penting karena biasanya sebuah acara memang memerlukan banyak dana. Dan yang lebih menarik adalah sebuah pelatihan yang dilakukan secara gratis, tidak membebankan para peserta pelatihan. Untuk mencapai hal tersebut, kita bisa bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha sekitar. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahan pelatihan. Bahan apa saja yang akan dibutuhkan di dalam pelatihan tersebut. Kemudian tempat penyelenggaraan, konsumsi, akomodasi, transportasi, dokumentasi, dan sekretariat. Selanjutnya, untuk menyusun dan mengembangkan kerangka acuan atau TOR, pada umumnya kurang lebih ada 7 pokok untuk menyusun atau mengembangkan kerangka acuan. Yang pertama adalah latar belakang atau pendahulu. Mengapa kegiatan tersebut harus dilakukan? Yang kedua adalah tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk apa? Untuk apa pelatihan itu harus dilakukan? Yang ketiga adalah pokok bahasan atau materi pelatihan. Apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin dirubah? Kemudian ada pendekatan dan metodologi pelatihan. Bagaimana materi itu bisa disampaikan dengan baik dan mudah difahami oleh para peserta pelatihan. Kemudian peserta pelatihan dan fasilitator. Siapa pesertanya dan siapa pengisi materinya. Yang keenam, waktu dan tempat pelatihan. Kapan pelatihan tersebut akan dilaksanakan dan di mana pelatihan itu akan dilaksanakan. Yang ketujuh ada sumber dana dan pembiayaan. Berapa estimasi kira-kira pelatihan itu membutuhkan dana. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan program pelatihan. Di dalam pelaksanaan ini
yang perlu kita perhatikan adalah pertama, tahap persiapan. Persiapan operasional ini antara lain meliputi pertama, pemberitahuan atau undangan kepada para peserta. Yang kedua adalah pemberitahuan atau undangan kepada fasilitator atau narasumber. Yang ketiga, menetapkan tempat penyelenggaraan dan fasilitas yang tersedia. Yang keempat adalah mempersiapkan kelengkapan bahan pelatihan. Dan yang terakhir, mempersiapkan konsumsi. Yang kedua, tahap pelaksanaan pelatihan. Secara umum, alur PAUK yang ditempuh dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan pelatihan. Yang kedua, pencairan suasana. Yang ketiga, pembahasan materi. Yang keempat, rangkuman, evaluasi, dan tindak lanjut. Terakhir, evaluasi program pelatihan. Setelah pelatihan itu sudah dilaksanakan semua, maka yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Sampai sejauh mana pelatihan itu mampu difahami dan diaplikasikan oleh para peserta ujian. Di video sebelumnya sudah ada pendapat dari Kikpedik ya, kurang lebih ada 4 level untuk metode dalam melakukan evaluasi. Level pertama, kedua, ketiga, dan keempat bisa dilihat di video sebelumnya. Evaluasi program pelatihan itu bertujuan untuk pertama, menemukan bagian mana saja dari suatu pelatihan yang berhasil mencapai tujuan, serta bagian-bagian mana yang tidak mencapai tujuan atau kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pemikiran dan saran serta penilaian terhadap efektivitas program pelatihan yang dilaksanakan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana dampak kegiatan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan terjadinya perilaku di kemudian hari. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pelatihan untuk merancang dan merencanakan kegiatan pelatihan selanjutnya. Atas dasar ini, pelatihan bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, evaluasi proses pelatihan. Evaluasi proses adalah evaluasi yang dilakukan terhadap langkah-langkah kegiatan selama proses pelatihan berlangsung. Evaluasi proses dilakukan dengan menggunakan pendapat seluruh peserta tentang fasilitator, peserta, materi atau isi, dan proses pelatihan. Pada umumnya, evaluasi proses pelatihan dapat dilakukan dengan beberapa model atau cara, yaitu evaluasi harian, evaluasi mingguan, dan evaluasi terakhir. Yang kedua, evaluasi hasil pelatihan. Evaluasi hasil pelatihan berguna untuk mengukur akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan pelatihan. Kemudian, tindak lanjut setelah pelatihan. Tindak lanjut setelah pelatihan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan setelah kegiatan pelatihan selesai. Rencana tindak lanjut hendaknya dibuat secara spesifik dan realistis sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam menyusun rencana tindak lanjut, pada umumnya akan mencakup hal-hal berikut. Pertama, apa? Yaitu menyangkut jenis kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerjanya. Kemudian, bagaimana? Yaitu cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga dapat terlaksana dengan baik dan benar. Yang kemudian, siapa? Yaitu menyebut pihak terkait atau stakeholder. Siapa saja yang harus dan perlu dilibatkan dalam melakukan kegiatan tindak lanjut. Masyarakat, staf yang lain, atau pimpinan lembaga. Yang keempat,
kapan, yaitu menjelaskan dan menguraikan tentang batasan waktu, kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir. Yang kelima, di mana, yaitu menyebutkan di mana kegiatan tersebut akan dilakukan. Apakah akan dilakukan di lapangan dengan guru dan perangkat sekolah lainnya, ataukah akan dilakukan di tempat kerjanya atau di unit kerjanya, atau bisa di unit lain yang akan menerapkan program pelatihan tersebut. Kemudian ada monitor kegiatan pasca pelatihan. Nah, setelah dilakukan sebuah pelatihan, maka ada tindak lanjut. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh sebuah pelatihan itu difahami dan diaplikasikan oleh peserta, maka hal terakhir yang dilakukan oleh para panitia adalah mengkoordinasi mereka semua, para alumni peserta, sampai sejauh mana para peserta mampu mengaplikasikan materi pelatihan yang dulu pernah dilakukan oleh para panitia. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh sebuah pelatihan itu difahami dan diaplikasikan oleh peserta, maka hal terakhir yang dilakukan oleh para panitia adalah mengkoordinasi mereka semua, para alumni peserta, sampai sejauh mana para peserta mampu mengaplikasikan materi pelatihan yang dulu pernah dilakukan oleh para panitia. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.